tadi, yaitu melakukan pengecekan di status. Kalau bisa informasi lebih lengkapnya, bisa cek di website Belajar ID, butuh bantuan. Nah, nanti kata kuncinya Bapak Ibu bisa ketik ini mutasi gitu misalnya. Ya, informasi mutasi. Sebentar. Ini ya. Mutasi. Atau perpindahan akun ya, pindah jenjang gitu. Pindah jenjang. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, salah ketik ya. Pindah jenjang. Nah, berubah karena mutasi seperti ini. Perubahan akun pendidik menjadi admin atau sebaliknya tanpa pindah jenjang. Nah, ini ada di sini penjelasannya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau misalnya panduan pengajuan ini pemutakhiran sistem belajar ID bagi pendidik peserta didik dan pendidikan. Nah, akun peserta didik pindah jenjang. Nah, ini juga ada. Jadi intinya kalau misalnya Bapak Ibu guru ada yang mengalami mutasi pindah jenjang, yang dulunya SD menjadi SMP ataupun SMP menjadi SD, nah itu nanti Bapak Ibu akan diberikan akun baru ya. Nanti ada Bapak Ibu mungkin ada yang menerima email atau mungkin ada yang kadang tidak menerima email. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak menerima email, lakukan pengecekan akun secara mandiri di website belajar.id. Nah, itu mungkin yang bisa saya arahkan seperti itu. Seperti itu, ya. Kemudian di sini terkait dengan akun belajar.id, ya. Nah, ini ketika pemutakhiran data ya Bapak Ibu ya, di detail akunnya lewat email ataupun pengecekan. Nah, ini pesannya Bapak Ibu ya, ayo gunakan akun belajar.id Anda dengan bijak ya. Silahkan ikuti panduan berikut dengan menggunakan akun belajar.id Anda. Yang pertama, jaga kerahasiaan akun belajar.id Anda dan tidak membagikan password kepada orang lain. Gunakan untuk mengakses berbagai aplikasi mendukung proses belajar mengajar untuk meningkatkan produktivitas pendidik, peserta didik, serta berbagai SSO untuk mengakses berbagai platform Kemendikbudristek. Yang ketiga, manfaatkan sebagai alat komunikasi dan kolaborasi secara daring dan sebagai media penyimpanan data yang berhubungan dengan pendidikan dalam batas yang wajar. Nah, ini Bapak Ibu, penyimpanan akun belajar.id, Bapak Ibu sudah diberikan layanan gratis 100 GB Bapak Ibu. Nah, itu sudah besar sekali ya penyimpanannya dibandingkan dengan akun pribadi Bapak Ibu yang hanya 15 GB. Ya, atau flash disk pun ya istilahnya 100 GB itu sudah banyak file, terutama file yang mendukung pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Jangan nanti video drakornya yang Bapak masukkan ke Bapak Ibu masukkan di akun belajar.id video-video. Nah, tentu ya kurang ya Bapak Ibu ya, kurang kalau misalkan berupa video. Jadi benar-benar akun belajar.id ini kita gunakan untuk bijak dan memang kita simpan untuk file-file penting terkait dengan pembelajaran. Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan hindari di sini yang pertama Bapak Ibu yang perlu dihindari akun belajar.id ini untuk kegiatan di luar tujuan pembelajaran dan pendidikan seperti komersil, ya maaf ada pornografi dan lain-lain. Atau menyalahgunakan akun belajar.id untuk menyalin, menyebarkan, mencuri atau menggunakan informasi yang bersifat sensitif dan rahasia. Nah, ini jangan sekali-sekali Bapak Ibu. Dan juga menyalahgunakan akun belajar.id untuk terlibat dalam kegiatan ilegal dan melanggar hukum gitu Nah, misalkan Bapak Ibu misalnya nggak sengaja akun belajar.id-nya dipakai untuk belanja di Shopee. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu Jangan, itu yang sifatnya komersil. Ya, atau misalnya Bapak Ibu ya pasti tidak lah ya, saya yakin misalkan login ke judi online begitu misalnya. Nah, jangan Bapak Ibu. Jangan. Jadi pengharapannya memang akun belajar.id ini untuk akun pembelajaran gitu Bapak Ibu. Nah, dan ini Bapak Ibu panduan singkat akun belajar.id, nanti Bapak Ibu lebih detail bisa mengecek di laman bit.ly/fiq-belajar.id ya Bapak Ibu ya. Ini untuk informasi terkait akun belajar.id. Nah, ini sudah disediakan juga link tree-nya ya. Oke.
Dan kemudian ini help desk, tombol butuh bantuan. Nah, tombol butuh bantuan itu yang ini Bapak Ibu ya. Oke, sudah buka nggak ya tombol butuh bantuannya? Karena tombol butuh bantuan ini ada jamnya Bapak Ibu. Dia hanya seperti ini. Akses tombol butuh bantuan gitu ya. Hanya dapat diakses dari pukul 9 sampai 18 WIB. Nah, tadi sepertinya ada ya. Saya tidak. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini tombol butuh bantuan. Nah, ada di bawah sini. Diklik tombol butuh bantuan, ya nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan, ya menyampaikan kendala-kendalanya. Ya apabila misalnya Bapak Ibu setelah membaca di tombol butuh bantuan, menu tombol butuh bantuan, Bapak Ibu bertanya di sana dan mendapatkan jawaban-jawaban berdasarkan artikel-artikel yang sudah disediakan, ternyata masih belum bisa mengatasi permasalahan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas tombol butuh bantuan ini ya. Hanya saja dia berlaku dari Senin sampai Jumat dari pukul 9 pagi sampai 18 WIB ya. Disampaikan kategori masalahnya, tipe penggunaannya, nick dan lain sebagainya gitu nggih, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, di sini juga ada menu Chromebook Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu misalkan di menu Chromebook ini, nah di website belajar.id ini, di menu Chromebook ini Bapak Ibu akan diarahkan Bapak Ibu ke informasi terkait seputaran Chromebook. Ya, Bapak Ibu silakan bisa mengakses ya. Ini pertanyaan yang sering diajukan dan seputaran Chromebook. Nah, Bapak Ibu bisa akses di sana untuk membaca-baca terkait dengan informasi Chromebook ya, yang mana nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Yokta di sesi kedua, itu terkait dengan Chromebook. Jadi Bapak Ibu di website belajar.id ini pada dasarnya sudah komplit ya Bapak Ibu ya. Ya Setungkara, semua pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan belajar.id bisa diakomodir melalui laman website belajar.id ini. Apabila ada beberapa hal, pertanyaan atau kendala yang masih belum Bapak Ibu temukan di laman website belajar.id, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kapten ataupun ko-kapten belajar.id terdekat ya, terdekat Bapak Ibu. Kalau misalkan di Jembrane ada Pak Ardike ya, di SD N3 Balu kalau tidak salah ya. Kalau misalnya di Denpasar bisa dengan saya, dan kalau misalkan di Karangasem bisa dengan Pak Agus Prim ya. Nah itu Bapak Ibu. Oke. Nah ini ada beberapa opsi ya Bapak Ibu ya terkait dengan akun yang ditemukan ataupun tidak ditemukan. Nanti link materi ini juga akan di-share ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ini terkait dengan akun pembelajaran. Nah ini ada beberapa praktik baik pemanfaatan dari akun belajar.id untuk pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Ya, bagaimana pemanfaatan Google Drive bersamanya gitu ya, untuk Bapak Ibu misalkan akun belajar.id ini untuk tata kelola administrasi di sekolah. Kemudian untuk pembelajaran Bapak Ibu bisa menggunakan Google Meet ya. Misalkan mungkin Bapak Ibu begini sederhananya, di sekolah Bapak Ibu misalnya ada keterbatasan LCD Bapak Ibu ya, ada keterbatasan LCD. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Google Meet ya dengan murid-muridnya. Tidak perlu semua murid Bapak Ibu, mungkin bisa dikelompokkan gitu ya. Kemudian mereka bisa masuk ke dalam Google Meet, link Google Meet yang kita buat atau melalui Google Classroom. Nah, kemudian nanti dari Google Meet itu kita share materi. Nah, ini adalah salah satu trik bagaimana Bapak Ibu bisa mengoptimalkan akun belajar.id apabila di sekolah Bapak Ibu ada keterbatasan LCD ya. Bapak Ibu masih bisa membagikan materi digital menggunakan Google Meet ini ya, seperti itu. Menggunakan Jamboard, nah ini juga bisa Bapak Ibu misalkan ingin membuat kesepakatan kelas, membuat keyakinan kelas, ataupun membuat proyek-proyek lain ya, untuk berinteraksi menggunakan Jamboard, ini juga bisa. Google Classroom apalagi ya, tentunya Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Classroom walaupun sekarang pembelajaran tatap muka, tapi Google Classroom ini Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk memudahkan Bapak Ibu mengirimkan materi ataupun murid-murid mengirimkan tugas dan Bapak Ibu bisa memberikan feedback ya,
untuk kepada anak-anak terkait dengan pembelajaran. Dan ini kita bisa membantu program paperless ya Bapak Ibu ya dengan menggunakan Google Classroom ini. Ya, dan ini Chromebook. Nah, Chromebook ini tentunya adalah sebentar terlewat. Nah, Chromebook ini ya Bapak Ibu ya, ini adalah perangkat yang cepat, mudah, aman dan dapat dibagikan ya. Cepat karena dia menyalanya cepat, hanya 8 detik dia cepat menyalanya, untuk matinya juga cepat, ada kemudahan, keamanan dan juga ada ujian mode terkunci Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari Chromebook. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Yokta lebih jauh Bapak Ibu. Oke. Nah, dan ini tagline-nya Bapak Ibu ya. Teknologi tidak akan menggantikan guru hebat Bapak Ibu, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sudah dititipkan akun belajar.id, sudah dititipkan Chromebook di sekolahnya, ya Bapak Ibu ya, tentu perlu dimanfaatkan dan dioptimalkan. Karena kalau misalnya tidak dioptimalkan, maka teknologi itu tidak bisa bertransformasi sendiri Bapak Ibu. Ya, perlu ada sentuhan tangan Bapak Ibu guru hebat di sekolah untuk bisa menjadikan alat bantuan TIK itu menjadi tools transformasional di sekolah Bapak Ibu. Untuk menuju generasi emas 2045. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oh ya, sedikit mungkin di sini di slide ini agak terlupa ya Bapak Ibu ya. Canva for Education Bapak Ibu. Nah, bagaimana mengaktifkan Canva for Education? Di sini saya akan masuk ke canva.com Bapak Ibu. Ya, canva.com. Jadi ini tidak hanya guru Bapak Ibu ya, jadi tenaga administrasi, murid juga. Jadi bisa digunakan untuk mendapatkan layanan Canva Premium ya secara gratis. Ya, ini adalah hadiah Bapak Ibu, hadiah dari Kemendikbudristek tahun lalu di Hari Guru Nasional. Caranya Bapak Ibu tinggal masuk ke canva.com, kemudian nanti di sini Bapak Ibu bisa login dengan akun belajar.id-nya. Sebentar, saya log out dulu. Ini saya masih dengan akun pribadi. Kalau dulu ya Bapak Ibu ya, saya juga akun pribadi saya itu kebetulan sudah akun Canva for Education juga. Tapi dulu itu saya melakukan pengajuan Bapak Ibu. Nah, melakukan pengajuan. Pengajuannya itu saya perlu memberikan beberapa hal ya. Jadi seperti sertifikat pendidik gitu ya, saya pengajuan dan itu apa sahabat yang gagal pengajuannya gitu ya. Tapi di sini sekarang Bapak Ibu dengan akun belajar.id, Bapak Ibu tinggal login ya, cari canva.com, kemudian login ya, dan pilih akun belajar.id-nya. Nah, ini akun belajar saya. Login dan nanti ke Canva for Education. Ciri-cirinya nanti akan ada nama sekolah Bapak Ibu. Nah, akan ada nama sekolah Bapak Ibu. Ayo, siapa yang sudah aktif Canva for Education? Mungkin bisa dituliskan di kolom chat atau bisa raise hand, Bapak Ibu. Ada yang sudah aktif? Mudah-mudahan sudah banyak ya. Kalau misalkan belum, Bapak Ibu jangan menunggu lama-lama, langsung ketik canva.com, login dengan akun belajar.id. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ciri-cirinya nanti di sini akan ada nama sekolah Bapak Ibu dan di sini ada berapa nama akun. Nah, berapa akunnya. Nah, di sini kebetulan sekolah kami sudah 310. Jadi saya sudah sosialisasikan dan sampaikan kepada guru dan murid-murid gitu ya. Nah, ini juga PR buat saya sebenarnya Bapak Ibu. Di sini PR buat kita. Di sekolah saya itu muridnya ada 1000 ya, ada 1000. Jadi ini masih ada 700 yang belum aktivasi Canva for Education. Nah, ini PR buat saya sebenarnya juga Bapak Ibu ya. Jadi mari sama-sama kita aktifkan dan optimalkan pemanfaatan akun belajar.id dengan Canva for Education ini dan juga menggunakan platform-platform digital lainnya yang sudah disediakan oleh
Kemendikbudristek ya. Dan akan sangat sayang sekali Bapak Ibu jika tidak dimanfaatkan ya. Jadi cirinya nanti ada nama sekolah Bapak Ibu ya, yang tertera di Canva. Oke. Baik. Nah, mungkin demikian Pak Gede yang bisa saya sampaikan terkait dengan akun belajar.id. Mudah-mudahan informasinya tersampaikan dengan baik, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya, atau baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, dan mohon maaf apabila penyampaiannya terputus-putus tadi karena kendala sinyal ya, gitu. Saya kembalikan ke Pak Gede mungkin untuk ada sesi pertanyaan atau bagaimana gitu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Agus, Bapak Ibu, kita beri apresiasi ya atas penyampaian materi dari Pak Agus. Silakan diklik tanda tepuk tangannya di reaction ya Bapak Ibu. Tadi beberapa hal yang sangat inspiratif yang disampaikan oleh Pak Agus, dapat yang sampaikan dalam resume ini. Yang pertama, bahwa akun itu merupakan kunci ya, kunci. Kalau tiang sebut bisa kunci ajaib, Pak Agus nih, bisa masuk ke berbagai program yang sudah mendukung pembelajaran di Kemendikbudristek dan juga di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, ini kita manfaatkan, dan yang pertegas Pak Agus adalah akun belajar ID ini sedapat mungkin siswa mengaktifasi 100% ya. Mohon bantuannya Bapak Ibu di satuan pendidikan, karena tujuan pembelajaran kita yang sesuai kurikulum merdeka ataupun kurikulum sebelumnya itu diamanatkan kepada murid, dan itu harus kita kawal. Ada peran yang sudah disiapkan, akun belajar ID-nya silakan Bapak Ibu untuk dioptimalkan. Aktivasi akun belajar ID siswa, ya Bapak Ibu guru jangan ketinggalan juga, yang 100% teraktivasi akunnya, dan berbagai, termasuk satu adalah bantuan platform teknologi yang sudah Bapak Ibu berikan. Sebelum nanti kita beralih ke fasilitatornya, yang persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, kurang lebih ada sekitar 15-20 menit, kita masih punya sesi. Yang persilakan dari SD 2 Batungsel ya, Bu Luh Gede. Bu Luh Gede siapa yang diperkenalkan lagi. Silakan Bu. Yes, Swastiastu Bapak, mohon izin tiang dari SD 2 Batungsel di Tabanan nih ke Pak, tiang membawa pertanyaan sedikit dari teman-teman niki ngomong tentang belajar ID kenten ya. Ada beberapa teman tiang nih ke kemarin kan pengangkatannya sebelumnya dia di SMP kan, kita akun belajarnya kan SMP, kemudian sekarang dia sudah di SD gitu. Beliau juga katanya sudah mencoba memutasikan kenten oleh operatornya ke pindah jenjangnya dari SMP ke SD, tapi sampai sekarang dia akunnya SMP gitu, belum berubah jadi SD. Nah, napi permasalahannya nih ke Bapak, kenten. Kalau bisa mohon dibantu lagi diulang nih ke tata caranya, biar nanti siapa tahu adalah nih ke biar yang menyampaikan ke teman-teman, oh di sini loh gitu kendalanya dalam jenjang tadi untuk akun belajarnya, kenten aja Pak. Terima kasih Bapak, mohon dibantu. Oke, silakan ditanggapi dulu Pak Agus. Mungkin di request kembali yang disampaikan tadi itu untuk memberikan penjelasan kepada Ibu dari SD 2 Batungsel.
Baik, terima kasih Pak Gede. Terima kasih Ibu. Mohon izin, mungkin bisa ditanya untuk nama gurunya atau nama gurunya. Saya coba langsung carikan di sini. NPSN sekolahnya berapa Bu ya? Waduh, mohon izin sebelumnya dulu Bapak Tiang WA orangnya, orang niki lain sekolahnya dengan Tiang, Kenten dia sering Oh, lain komunikasi sekolah. Tiang, Kenten. Atas nama Premayani nih Pak di 3 Kebon Padangan gitu ya. Tiang Oke, WA Kentennya yang bersangkutan Pak Nggih. Oh, nggih, bisa. Jadi nanti kalau untuk panduannya Bapak Ibu nggih, jadi apa niki kan yang P3K ya, P3K ya kemarin nggih. Nah, nike harusnya kalau misalkan dapodiknya sudah ditarik data, itu dipastikan dulu Ibu. Jadi sudah ditarik data dapodiknya di sekolah yang baru, itu bisa melakukan pengecekan akun. Jadi mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan terjadi mutasi itu ada kemungkinan emailnya sudah terkirim tapi tidak ditemukan. Ya, tidak ditemukan. Maksudnya tidak ditemukan itu maksudnya guru yang bersangkutan nggak ketemu emailnya padahal sudah dikirim gitu. Nah, tapi langkah preventifnya yang bisa dilakukan adalah Ibu bisa mengarahkan ke website belajar.id. Ini website belajar.id. Oke. Nanti di sini diarahkan untuk mengecek di sini fitur cari. Nah, cari status akun belajar ID Anda yang di sini. Ini diklik, kemudian dipilih peserta dan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, kemudian cari akun belajar.id. Nah, nanti di sini masukkan NPSN sekolahnya. Oke, masukkan NPSN sekolahnya. Kalau misalkan Ibu ada datanya gitu, ada NPSN sekolah, kemudian ada nama lengkap di Dapodik dan tanggal lahir, kemudian nah ini kita bisa langsung bisa kita carikan langsung gitu ya. Mungkin Ibu bisa mencarikan di sana ya NPSN sekolahnya. Tadi sekolahnya namanya apa Ibu? Nama sekolah temennya, atau bisa juga untuk lengkapnya Ibu bisa begini caranya. Nah, di website belajar.id ini kan ada butuh bantuan Bu ya. Nah, tombol butuh bantuan ini nanti akan diarahkan ke laman ini. Nanti Bapak Ibu ketik di sini pengecekan akun. Nah, pengecekan akun. Panduan ini mendapatkan akun ya. Nah, ini. Oke. Sebentar nanti link ini saya kirim di kolom chat ya Ibu. Nah, ini biar bisa Ibu teruskan nanti ke rekan Ibu. Nah, ini kita yang kirimkan di Zoom kolom chat. Nah, linknya sudah saya kirim di kolom chat Ibu. Nah, nanti ini panduan ini bisa Ibu berikan ke rekan gurunya. Nah, jadi di panduannya ini seperti ini, ya dipilih statusnya pendidik, tenaga kependidikan, kemudian nanti cari akun belajar.id, diklik, angka keduanya, kemudian masukkan NPSN sekolah. Nah, masukkan NPSN sekolah, kemudian klik selanjutnya, lalu kemudian nanti di sini Bapak Ibu bisa langsung, nah, masukkan nama lengkap dan tanggal lahir. Nah, seperti yang saya demokan tadi menggunakan nama lengkap saya dan tanggal lahir saya. Kemudian nanti di sini akan muncul informasi ya bagaimana status akunnya. Oke, apakah sudah aktif ataupun belum aktif. Nah, pastikan memasukkan NPSN-nya itu sudah menggunakan NPSN sekolah yang baru yang sudah yang baru di tempat sekarang bertugas gitu. Nah, nanti dari sini kalau misalkan sudah aktif, tidak ada masalah. Nah, kalau misalkan dia keterangannya belum aktif, nanti diklik cari tahu belum aktif ini, ya, nanti bisa diarahkan untuk mengaktifasi, ya. Seperti itu. Nah, ada catatannya di sini.
jika Anda berstatus belum aktif, namun sebelumnya Anda sudah pernah login atau aktif menggunakan akun belajar.id, nah Anda telah terhitung sebagai akun yang sudah berhasil diaktifasi. Jadi kadang, wah, misalkan Bapak Ibu, wah saya kan sudah aktifkan, tapi kok keterangannya di sini belum aktif. Nah Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jadi kalau memang akun itu sudah pernah diloginkan, nah itu berarti sudah aktif. Nah ini mungkin dalam artian sistemnya ada delay ya, ada proses update datanya itu perlu waktu untuk merubah statusnya ini. Jadi dia tidak real time berubah saat setelah aktifkan langsung berubah menjadi sudah aktif gitu, yang awalnya belum aktif tidak. Nah, seperti ini. Nanti cari tahu tanda status akunnya, nanti akan dikirimkan ke email akunnya gitu nggih. Atau Bapak Ibu bisa lakukan begini, akunnya sudah dapat, kan passwordnya belum tahu. Nah, akunnya itu bisa diberikan kepada admin di sekolah untuk diresetkan akunnya, diresetkan passwordnya, sehingga nanti bisa dibuatkan password. Atau Ibu bisa menggunakan fitur reset password yang ada di website belajar.id. Nah, bisa juga. Jadi cek akun untuk cari akunnya. Kalau misalkan setelah udah dapat detail akunnya, lama mungkin nggak dapat email ya setelah kirim detail itu, Bapak Ibu bisa ambil langkah preventif ya, yaitu dengan cara akunnya yang udah tertera tadi di pengecekan akun dilakukan reset password. Nah, sukare nanti bisa diaktifkan. Nah, mungkin Nike praktik baik yang bisa Tiang sampaikan terkait dengan permasalahan ini. Ibu, mudah-mudahan bisa memecahkan permasalahan temannya. Izin menyela sedikit Bapak nggih, mohon maaf niki. Setelah Tiang hubungi katanya sudah berubah, dia sudah jadi SD katanya, baru kemarin dicek gitu sudah berubah. Cuman sekarang permasalahannya itu ya sedikit gini, agak jauh sedikit dari gini Pak, di PMM-nya kok masih tetap dia materi-materinya SMP gitu, padahal sudah berubah tadi kemarin malam gitu, SD-nya sudah berubah, belajar ID-nya akunnya sudah ke SD, tapi untuk di PMM kok masih materinya SMP gitu. Ini baru Tiang telepon dia. Enten Pak, terima kasih. Terima kasih Bu. Mohon izin Pak Gede, bisa ditanggapi langsung? Silakan Pak Agus. Nah, Ibu terkait dengan pindah riwayat, nah mungkin bisa diarahkan di sini Ibu sahabatnya Nike ke laman guru.kemdikbud.go.id atau bisa membuka PMM, kemudian nanti di sana PMM Home ya. Nah Niki biar tampilannya seperti di HP nggih. Nah nanti di sini di bagian bawah di sini kan ada akun di sini nggih. Ada akun. Nah, nanti di sini ada pusat bantuan. Nah, ada pusat bantuan. Di pusat bantuannya ini, pusat bantuan PMM ya, Bapak Ibu nggih. Jadi kalau kendalanya terkait PMM, maka lapornya di pusat bantuan PMM. Kalau misalnya kendala yang di akun belajar.id, maka lapornya di pusat bantuan website akun belajar.id. Jadi jangan terbalik. Karena nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya masalah PMM, lapornya ke akun belajar.id, nggak akan selesai-selesai masalahnya. Karena beda tempat, gitu. Jadi kalau misalkan kendalanya di platform Merdeka Mengajar, websitenya ke guru.kemdikbud.go.id atau di bagian bawah, di bagian akun Nike, ya nanti ada pusat bantuan. Nah nanti di sini pusat bantuan ini Bu, bisa melakukan pelaporan. Nah masukkan nama lengkap, kemudian email, perihal, dan sebagainya. Di sini bisa dimasukkan dan dipilih kendalanya adalah riwayat platform Merdeka Mengajar, gitu. Atau misalnya bisa di sini. Nah, di pusat bantuan ini sama seperti misalnya kurang jelas penjelasan saya tadi, gitu. Misalnya Bapak Ibu, di sini diketik saja di sini pemindahan riwayat. Nah, pemindahan. Nah, ini udah ada nih. Pemindahan riwayat pelatihan mandiri dari akun belajar ID lama ke akun baru. Diklik di sini. Nah, nanti akan ada artikelnya yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk pengajuan. Nah, di sini ada beberapa hal panduan-panduannya ya, Bapak Ibu, untuk diarahkan. Nah, seperti ini. Jadi diarahkan untuk melapor ke pusat bantuan. Nah, dengan kategori kendalanya pelatihan mandiri, detail kategorinya apa, dan pertanyaannya di sini dijawab.
dan bisa dibubuhkan dengan screenshot ya, screenshot dari kendalanya itu. Nah, seperti itu Ibu jawabannya terkait dengan kendala ini, dan ini linknya juga saya akan share di grup chat Zoom-nya Bapak Ibu nggih. Mungkin ada Bapak Ibu juga yang ada kendala sahabatnya bisa dibantu. Nah, mungkin demikian Pak Gede tanggapan saya. Terima kasih. Terima Baik, kasih Pak Bapak Agus. tanggapan Tiang sampaikan ke teman Tiang. Suksema banget niki Bapak. Ya, sukses Kembali Ibu. Ibu. Ya, untuk Bapak Ibu yang lain juga, satu hal yang mungkin harus kita perkuat adalah literasi IT kita. Ya, jadi Bapak Ibu mengawal literasi numerasi di satuan pendidikan, mohon juga tidak diartikan bahwa literasi yang dikawal itu literasi baca tulis saja. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, ternyata kita juga harus literate dengan akun belajar ID kita dan juga akun PMM kita. Ya, kalau ada kendala di PMM, tentunya lunas bahasnya di webnya PMM. Kalau di belajar ID, ring webnya belajar ID, dan juga ada teman-teman di komunitas belajar ID. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya berupaya untuk mandiri, literasi kita diuji di sini ya, literasi IT-nya terutama. Oke, karena untuk transformasi digital niki, literasi IT-nya yang kita harus tingkatkan terus. Jadi Bapak Ibu silakan nanti mengeksplor lebih dalam lagi ada belajar IT. Yeah. Barangkali kesempatan terakhir ada yang ingin bertanya lagi, niki mumpung jero dasaran niki Pak Agus kantun di ruang pertemuan, niki sebelum nanti melanjutkan sesinya di Jogja yang lumayan dasaran titip pengancan niki Pak Agus. Pak Gede, lalu ini Pak Gede. Ini kan yang bertugas memberikan petunjuk dan informasi ini kan. Ya, Bapak Ibu, kalau sekiranya tidak ada dari Bapak Ibu yang belajar, mungkin nanti waktunya lebih banyak kita pergunakan diskusi terkait untuk mengenal lebih dalam apa saja yang ada di dalam Chromebook barangnya, tetapi dalamannya belum hafal gitu, seluk-beluknya, fiturnya, menu-menunya, dan bagaimana cara mengoperasikan, dan juga bagaimana korelasinya dengan akun-akun belajar ID dan juga platform yang ucapkan terima kasih ke Pak Agus, yang doakan selalu sehat karena tugasnya luar biasa dan harus ikut kegiatan event seperti ini, juga memfasilitasi teman-teman guru dari seluruh Bali nih yang ingin bertanya dan mendapatkan solusi dari kendala yang dihadapi terkait belajar IT. Terima kasih Pak Agus, kami ucapkan silakan untuk melanjutkan aktivitasnya di tempat kegiatan yang juga tidak kalah padat, dan Bapak Ibu Tiang sapa dulu materi yang berikutnya. Terima kasih Pak Gede. Agus. Mohon izin untuk kegiatan berikutnya. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Silakan Pak Agus. Nanti Bapak Ibu kalau berjodoh dengan Pak Agus di pertemuan luring, juga Pak Agus akan memfasilitasi juga langsung ke Bapak Ibu ke TPK yang nanti kita tentukan setelah kegiatan itu. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya Tiang sapa dulu kira hajam Pak Yokta, Pak Yokta Pradana. Pemain voli yang Pak Gede. Ya. Suara Tiang terdengar Pak Gede? Terdengar, jelas Pak. Pak Yokta jelas terdengar niki. Selamat datang niki di ruang pertemuan niki, walaupun sudah mengikuti dari awal tadi sudah lihat sudah bergabung di sini. Luar biasa, berarti Pak Yokta hari ini waktunya untuk Bapak Ibu yang ada di ruang pertemuan niki. Niki Bapak Ibu nanti kita masuk inti dari fasilitasi kita untuk
lebih memahami terkait dengan Chromebook. Untuk itu Tiang persilakan kepada Pak Yokta untuk memperkenalkan diri sekaligus juga lanjut menyampaikan materi dan mendampingi diskusi dengan Bapak Ibu yang hadir. Ya, Tiang persilakan Pak Yokta. Oke, Pak Gede, Bapak Ibu semua yang berbahagia, semoga masih tetap semangat. Tentunya menjelang masih jam semangat 12. semua. Ya. Oke, semangat Pak Gede. Pertama-tama yang mohon izin share screen dulu Pak Gede. Oke, silakan Pak. Sampun muncul Pak Gede, mohon dikonfirmasi. Iya, sudah terlihat. Ya, Oke, baik. Screen-nya dalam slideshow sudah. Baik, terima kasih Pak Gede selaku moderator dan Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jadi senang sekali Bapak Ibu pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kami bisa membersami Bapak Ibu guru hebat semua. Jadi ujung tombak transformasi digital pendidikan Indonesia. Nah ini kami sangat berharap banyak kepada Bapak Ibu semua. Dan disinilah tugas berat kita Bapak Ibu, kita menerima amanah dari pemerintah untuk menjalankan transformasi pendidikan dan mengawal generasi emas untuk putra-putri kita. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai optimalisasi Chromebook Bapak Ibu dalam transformasi pembelajaran digital, implementasi daripada kurikulum Merdeka. Jadi seperti tadi yang disampaikan Pak Agus, nah ini Bapak Ibu adalah suatu jalur Bapak Ibu ya, suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari proyek besar dari Kemendikbudristek, di mana awalnya dikeluarkan akun Belajar ID, kemudian kurikulum Merdeka, kemudian juga akhirnya Bapak Ibu juga memperbantuan berupa Chromebook Bapak Ibu. Nah, jadi bantuan Chromebook ini dioptimalkan Bapak Ibu ya untuk membantu bagaimana pembelajaran di kelas Bapak Ibu menjadi aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan. Nah, tentu jika Bapak Ibu bandingkan dengan device-device yang sebelumnya Bapak Ibu sudah sering gunakan, tentu ada beberapa perbedaan dan penyesuaian Bapak Ibu. Nah, jadi jika kita menggunakan Chromebook ini tentu Bapak Ibu perlu penyesuaian. Nah, tetapi itu tidak akan menghambat kita bersama-sama Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengoptimalkan Chromebook ini, yang penting nanti Bapak Ibu menggunakannya, kemudian ketika ada permasalahan bisa melakukan literasi maupun untuk berdiskusi dengan rekan-rekan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Oke, jadi pertama-tama kan dia memperkenalkan diri Bapak Ibu. Jadi nama yang Igede Yokta Pradana, yang asli dari Sidemen, Karangasem, tetapi bertugas di SMA Negeri 1 Marge. Jadi saya bersama-sama Pak Agus, merupakan Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Bali. Nah, kemudian saya juga sebagai co-kapten Belajar ID Kabupaten Tabanan. Nah, kemudian sehari-hari saya mengajar fisika di SMA Negeri 1 Marge Tabanan. Nanti Bapak Ibu jika ada kendala terkait dengan Chromebook ataupun dengan akun Belajar ID, boleh juga berdiskusi dengan kami, dengan Tiang, dengan Pak Agus, dengan teman-teman juga di komunitas Belajar ID. Oke, jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu bersama-sama untuk berpartisipasi aktif Bapak Ibu. Jadi biar kita tidak ngantuk karena udah menjelang siang soalnya Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu masuk ke halaman menti.com Bapak Ibu ya. Jadi coba diambil HP-nya,
Jadi yang mohonkan Bapak Ibu partisipasi aktifnya, kita berdiskusi bersama-sama di sini Bapak Ibu. Masuk ke menti.com, kemudian Bapak Ibu masukkan kodenya Bapak Ibu, masukkan kodenya. Nah, nanti Bapak Ibu kita survei singkat sebentar Bapak Ibu. Di sana ada pertanyaan. Oke, join hari ini menggunakan NAPI Bapak Ibu ya, menggunakan Chromebook atau menggunakan laptop biasa atau menggunakan HP ya. Jadi karena ada jaya atau tidak Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu boleh dicoba. Nah, oke ya. Ini kan pesertanya sekitar 53 Bapak Ibu. Nah, kita harapkan tidak jauh dari itu Bapak Ibu yang menjawab. Jadi biar partisipasi aktif Bapak Ibu semua dalam pembelajaran kali ini, dan ini karena kita Bapak Ibu memperoleh amanah Bapak Ibu ya, amanah dari Kemendikbud. Nah, seyogianya kita juga menjalankan amanah ini dengan baik. Oke, ya kebanyakan masih tidak Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, bagi teman-teman yang lain masih ditunggu partisipasinya Bapak Ibu. Baru 12 ya dari 53 peserta. Ya, Bapak Ibu mungkin sambil berkegiatan, sambil mengajar di kelas, Bapak Ibu kami juga menyadari Bapak Ibu memiliki banyak kesibukan di tempat masing-masing. Nah, tapi kita juga ingin bersama-sama Bapak Ibu ya di sini untuk berdiskusi Bapak Ibu ya terkait dengan penggunaan akun Belajar ID maupun dengan pemanfaatan Chromebook. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut ya, Bapak Ibu, Chromebook ini bukan hal yang baru berbeda Bapak Ibu ya. Jadi Chromebook itu seperti ya laptop pada umumnya ya, tapi mungkin kita butuh sedikit penyesuaian-penyesuaian ketika menggunakan Chromebook tersebut Bapak Ibu ya. Nah, baru 20 orang Bapak Ibu, baru 20 orang. Kami masih tunggu Bapak Ibu yang lain partisipasinya. Nah, dimohonkan juga partisipasi aktif Bapak Ibu ya dalam kegiatan ini. Nah, baru 21, ya ini masih ya minimal lah Bapak Ibu 50% plus 1 Bapak Ibu. Jadi baru 22 ini belum mencapai 50%. Jadi kalau belum 50% plus 1 kita belum dapat menetapkan mufakat Bapak Ibu ya. Jadi belum ada ketetapan jadinya. Oke, Bapak Ibu masih kita tunggu Bapak Ibu ya. Baru sekitar 23 orang. Nah, jadi dari 23 orang ini baru 6 orang yang sudah join Bapak Ibu dengan menggunakan Chromebook. Kemudian yang masih 18 yaitu belum menggunakan Chromebook. Nah, kalau di sini Bapak Ibu yang kebetulan join keduanya, yang menggunakan Chromebook, yang juga menggunakan laptop Bapak Ibu ya, nanti untuk mengecek juga ada WA-WA-nya. Bapak Ibu kebetulan kami di SMA Bapak Ibu ya, dikit yang sampaikan siapanya Bapak Ibu. Sementara kami belum memperoleh bantuan Chromebook Bapak Ibu ya, nanti yang baru SD dan SMP. Nah, kan tapi karena kecintaan kami ya, terutama saya secara pribadi, saya sampai membeli Bapak Ibu ya, saya membeli Chromebook secara mandiri Bapak Ibu, secara pribadi. Dan memang harganya tidak terlalu tinggi Bapak Ibu ya. Jadi jika Bapak Ibu nanti yang memang ingin misalkan Bapak Ibu ya nanti untuk ngorek lebih jauh lagi, misalkan di sekolah ingin menganggarkan, itu ternyata harganya tidak terlalu mahal Bapak Ibu, dengan kecepatan dan manfaat yang bisa kita peroleh Bapak Ibu ya. Nanti juga ada praktek baik dari teman-teman yang ada di beberapa sekolah, ternyata ketika kita punya komputer yang memang sudah tidak terpakai Bapak Ibu, sudah tidak bisa dioptimalkan karena ininya atau istilahnya Intelnya sudah tidak mendukung lagi untuk kita berikan Office atau Windows yang terbaru Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu bisa alihkan dia menjadi Chromebook Bapak Ibu. Jadi kita juga bisa instalkan, nah sehingga nanti laptop atau komputer Bapak Ibu yang di rumah yang sudah nganggur lama bisa kita hidupkan kembali Bapak Ibu, bisa kita berikan jiwa kembali dengan menginstalkan Chrome OS Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baru 28 Bapak Ibu ya, ini sudah melebihi Bapak Ibu ya, sudah melebihi 50% plus 1. Oke Bapak Ibu ya. Saya izin lanjut dulu Bapak Ibu ya ke pertanyaan berikutnya. Oke, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika menerima bantuan Chromebook di sekolah? Ayo Bapak Ibu, bagaimana perasaannya? Senang nggak Bapak Ibu ya ketika Bapak Ibu menerima bantuan Chromebook di sekolah Bapak Ibu? Nah, apakah Bapak Ibu deg-degan atau bingung Bapak Ibu ya, atau mau ngapain Bapak Ibu ketika kita menerima
bantuan berupa Chromebook Bapak Ibu ya di sekolah masing-masing. Oke, saya back dulu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu ya? Ada yang senang Bapak Ibu? Nah, ini teman-teman Bapak Ibu yang lain gimana? Bagaimana perasaan Bapak Ibu ya? Senang dan bersyukur, senang terbantu, senang dan bersemangat, senang dan bersyukur Bapak Ibu ya. Jadi kebanyakan menjawab senang ini Bapak Ibu. Terbantu, tertantang, wah luar biasa. Ini ada yang menjawab tertantang. Kemudian wah tidak menyangka, tidak menyangka dapat rezeki Bapak Ibu ya, dapat rezeki, kita dapat Chromebook. Ya oke, senang, tidak menyangka, senang dan bersemangat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Niki bersyukur ya sekolah-sekolahnya sekarang mendapatkan Chromebook Bapak Ibu. Karena nanti ke depannya tentu saja ini hanya awal Bapak Ibu ya, ini hanya awal dan kami yakin Bapak Ibu ya ke depannya akan terus terjadi perubahan-perubahan. Makanya yang kekal itulah perubahan Bapak Ibu. Jadi kita jangan pernah menutup diri atau mindsetnya di kaku Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada perubahan ya seyogianya kita ikuti perubahan tersebut ya, sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Oke, jadi menambah perangkat di sekolah Bapak Ibu ya. Jadi kalau sebelumnya mungkin baru ada beberapa laptop, nah sekarang kita dapatkan lagi Chromebook. Nah, itu bisa kita Bapak Ibu manfaatkan sebaik-baiknya Bapak Ibu ya. Jadi untuk mendukung proses pembelajaran yang ada di sekolah. Oke, baru 25 respon Bapak Ibu. Nah, tadi ada 28. Nah, ini baru 25 Bapak Ibu ya yang merespon. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Jadi kebanyakan saya bisa simpulkan merasa senang Bapak Ibu ya ketika kita menerima sebuah bantuan Chromebook dari Kemendikbudristek. Jadi bisa kita bersyukur Bapak Ibu ya sama-sama. Oke, nah, coba pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Nah, berapa jumlah Chromebook yang Bapak Ibu terima di sekolah? Nah, kira-kira berapa Bapak Ibu? Ada yang dapat sampai di atas puluhan atau berapa Bapak Ibu? Wah, 15, luar biasa Pak. Wah, ada yang dapat 5, nggak apa-apa Pak. Nanti mungkin mudah-mudahan dapat lagi gelombang kedua Bapak Ibu ya. Ada yang baru dapat 3. Oke, ya. Nah, ini wah kebanyakan dapat 15 berarti Bapak Ibu nih. Jadi ada yang dapat 15, kebanyakan dapat 15. Nanti Bapak Ibu yang masih dapat 3, mudah-mudahan nanti dapat lagi Bapak Ibu nih. Jadi bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran di kelas. Wah, jadi rata-rata ini dapat 15 Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan 15 dapat dimanfaatkan dengan baik. Nah, walaupun masih kurang ya seperti tadi yang disampaikan Pak Agus juga rekan kami, Bapak Ibu bisa gunakan berkelompok dulu Bapak Ibu ya, berkelompok mungkin satu Chromebook bisa 3 sampai 5 orang Bapak Ibu ya. Wah, ini mau mengecoh 5 kali 3 Bapak Ibu. Jumlahnya 15 juga Pak ya, Bapak Ibu ya. Oke, jadi kebanyakan memang dapat 15 Bapak Ibu ya, dapat 15 Chromebook. Nah, yang digunakan di sekolah ya. Jadi mudah-mudahan semua Chromebook ini Bapak Ibu sudah di istilahnya Bapak Ibu sudah manfaatkan ya untuk pembelajaran ya. Jadi nanti seperti disampaikan Pak Gede tadi, nah kami akan bersuan ke atau datang ke lokasi Bapak Ibu ya, nanti akan dikumpulkan instruksi dari Pak Gede di suatu tempat, nanti kita bersama-sama di sana Bapak Ibu mari saling berbagi mungkin nanti ya terkait dengan pemanfaatan atau kendala yang Bapak Ibu hadapi ya ketika memanfaatkan Chromebook tersebut Bapak Ibu. Oke, sudah ada 22 respon ya dan 15 masih menjadi angka terbesar Bapak Ibu ya. Jadi semua niki berarti kita sudah hampir sebagian ya mendapatkan 15 ya dari 52 niki sudah 22 respon. Jadi Bapak Ibu kurang lebih memperoleh 15 Chromebook Bapak Ibu nggih. Jadi Bapak Ibu mungkin karena Bapak sudah menerima nggih, sudah menerima yang lanjut Bapak Ibu ya ke lainnya nanti Bapak Ibu ini nanti kita lebih banyak diskusi Bapak Ibu ya terkait dengan pemanfaatan Chromebook tersebut. Nah, oke Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah ada juga di Menti. Mudah-mudahan kondisi Bapak Ibu hari ini tetap semangat ya walaupun sudah menjelang siang hari tetap semangat ya. Nanti sebelum Bapak Ibu makan siang Bapak Ibu ya ini sudah jam 10:30. Mudah-mudahan masih tetap semangat semua ya, tidak ada yang sedih, tidak ada yang melamun.
dan mudah-mudahan juga semangat dan penuh cinta semua Bapak Ibu ya, terutama untuk anak didik kita di sekolah Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, jadi sebelum mulai ya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk tebak-tebakan Bapak Ibu ya, jadi untuk menyemangatkan kita kembali Bapak Ibu ya di hari ini. Nah Bapak Ibu, ini angka nilai terbesar, berapa angka nilai terbesar yang Anda peroleh? Syaratnya boleh memindahkan 2 korek api. Bapak Ibu boleh ketik di chat Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan ketik di chat angka berapa Bapak Ibu nilai terbesar yang Bapak Ibu bisa peroleh dari sana, dari korek api. Pindahkan 2 Bapak Ibu ya. Kira-kira berapa? Ayo Bapak Ibu. Oke, ada dari SDN 1 Mendoyo udah tukat 999. Oke, ada Pak Gede Juli juga 99. Dari SD Pengambangan juga 99. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada yang lebih gede lagi. Nah, Bapak Ibu silakan. Ada nggak Bapak Ibu yang lebih gede lagi? Boleh ketikkan di chatnya Bapak Ibu. Jadi kita pindahkan 2 korek api Bapak Ibu ya. Jadi angka berapa yang muncul di sana? Nah, yang paling gede Bapak Ibu ya. Mungkin nggak sampai 1000. Oke. Nah, ini 999. Wah, ini 9-nya banyak Pak ya. Jadi 7 Pedungan apa salah ketik hanya. Nempel itu gininya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada 3 digit Bapak Ibu ya, maksimal itu adalah 999. Luar biasa Bapak Ibu, terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu. Nah ini angka maksimal, jadi kita memindahkan 2 korek api Bapak Ibu. Oke, saya next dulu Bapak Ibu ya, next dulu slide-nya. Oke, nah ini Bapak Ibu. Nah, kata apa yang terdapat dalam gambar ini Bapak Ibu? Wah, ini kata apa ya kira-kira Bapak Ibu ya? Ini gambarnya agak gelap Bapak Ibu. Gambarnya gelap hitam putih Bapak Ibu. Kira-kira kata apa yang terdapat dalam gambar ini? Ayo Bapak Ibu, ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Ayo, siapa yang pertama ini Bapak Ibu? Nah, kira-kira kata apa? Wah, dari SMP 1 Tejakula. Lip. Wah, teman-teman yang lain gimana? Bisa nggak melihat kata lip juga? Oke, Pak Komang juga dari SDN 3 Baluk juga lip, dari SDN 2 Batungsel juga lip Bapak Ibu. Teman-teman ada nggak yang dapat kata lain selain lip Bapak Ibu? Nah, selain lip mungkin nggak ada kata lain di sini Bapak Ibu. Oke, sepertinya sudah semua benar Bapak Ibu ya. Jadi kata yang ada itu adalah lip Bapak Ibu ya. Jadi lihat ini Bapak Ibu yang putih-putih Bapak Ibu oke. Lip Bapak Ibu. Nah, kemudian oke, saya coba next dulu. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini dalam 30 detik Bapak Ibu cari huruf H dalam gambar. Nah, kira-kira di mana Bapak Ibu huruf H-nya? Bapak Ibu boleh gunakan sistem koordinat Bapak Ibu nih, sistem koordinat. Jadi sumbu XY ini di pojok kiri bawah Bapak Ibu ya, ini 0,0. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa? Nah, kira-kira di mana Bapak Ibu? Nah, ini kira-kira di mana posisinya huruf H? Ada yang dapat nggak Bapak Ibu? Ini siang-siang disuruh Pak Yok tanya di huruf H kecil, mata saya tambah perih. Ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa nambah semangat kita pada kesempatan kali ini Bapak Ibu. Oke, ada yang ketemu nggak Bapak Ibu? Ya, koordinatnya di mana? 6 samping kanan bawah 4. Wah, ini ada Pak Ardi wartawan, luar biasa Pak Ardi. Pak Ardi jangan-jangan ini Pak Ardi teman saya nih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu yang lain gimana Bapak Ibu? Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kanan, 1, 2, 3, 4. Wah, luar biasa ya. 6 ke kanan, 4 ke bawah Bapak Ibu ya. Ini huruf H Bapak Ibu ya. Oke. Ya, kalau dari sini ya, tadi mungkin Pak Ardi ngambilnya dari koordinat sini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ngambil dari koordinat bawah boleh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu nggih. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ya X7 Y6. Nah, luar biasa. Kayaknya ini dari SDN 1 Loloan Barat ini gurunya guru matematika Bapak Ibu. Ya, jadi sudah ketemu ya kita koordinat. Ini Bu Widi X7 Y6. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu semua. Jadi sudah bisa menemukan di mana koordinat huruf H Bapak Ibu ya. Oke, itu dia Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu ya. Nah, ini lagi satu Bapak Ibu ya sebelum kita masuk kembali ke materi. Nah, Bapak Ibu bisa nggak menemukan hewan panda dalam foto tersebut Bapak Ibu? Nah, ayo Bapak Ibu, di mana kira-kira hewan pandanya? Boleh yang dapat Bapak Ibu bisa open mic Bapak Ibu. Silakan, kira-kira di mana Bapak Ibu? Pandanya di mana? Pandanya nyempil di mana nih Bapak Ibu?
Ya, yang Bapak Ibu bisa open mic, silakan Bapak Ibu boleh di open mic. Mohon izin nanti Pak Geding di open mic pesertanya. Kira-kira di mana Bapak Ibu? Ya, ketemu nggak Bapak Ibu? Bapak, selamat pagi, izin. Selamat pagi Bu. Bu Di belakang. Nilo. Bapak Niki. Sudah Niki Di Bapak Ibu. belakang. Ya Bu Nilo, silakan. Saya nih Pak. Niki silakan Bu.